Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dengan NPM 2121010143. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari bab 1 sampai bab 5 tentang hukum perdata internasional. Mungkin langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup dari hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama istilah dan pengertian. Istilah hukum perdata internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemah dari istilah bahasa asing yaitu Private International Law, International Private Law, Internationalist Private Recht, Direct International Private, Diritto Internazionale Privato. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Menurut Sudargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrok, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai sel-sel hukum perdata. Lanjut, yaitu perbedaan antara hukum internasional dengan HPI. HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah: yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Yang terakhir, putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. Akan tetapi, perbedaan antara HI dan HPI berdasarkan pada sumbernya dirasakan kurang tepat karena pada era sekarang ini HPI juga sumbernya ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya, Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak-kontrak jual beli barang internasional dan lain-lain. Pada dasarnya, hukum perdata internasional adalah hukum nasional, akan tetapi dapat dikemukakan di sini bahwa penggunaan kata internasional dalam hukum perdata internasional tidaklah merujuk kepada sumbernya, tetapi menunjuk kepada fakta-fakta atau materinya, subjek dan hubungan-hubungan atau peristiwa yang melintasi batas-batas wilayah negara atau bersifat internasional. Sedangkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum tersebut adalah hukum perdata internasional. Dengan demikian, masing-masing negara di dunia memiliki HPI sendiri, sehingga dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Itali, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Kemudian, subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama, subjek hukum perdata internasional. Guna menjawab pertanyaan subjek hukum, menurut hukum perdata memiliki pengertian setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Oleh karena hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, maka hukum perdata internasional subjeknya adalah manusia dan badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Kedua, sumber hukum perdata internasional. Secara umum, menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Dan terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan menurut Mukhtar Kusumaja, kata sumber hukum dapat digunakan dalam beberapa pengertian, yaitu dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam pengertian ini yang dipersoalkan adalah mengapa hukum itu mengikat. Sumber hukum demikian, ini dinamakan sebagai sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki persoalan apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, yang dalam hal ini hukum internasional.
Yang kedua dalam arti formal, yaitu sumber hukum dalam bentuknya yang nyata sebagai kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu persoalan yang konkret. Dalam arti kausa, yaitu faktor atau keadaan dalam masyarakat, sosial, politik, ekonomi, teknik, psikologis yang mendorong pembentukan hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan perkembangan sosial dan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pendapat ini, dari beberapa sarjana disimpulkan bahwa sumber hukum formal meliputi berbagai bentuk aturan hukum yang ada dan berlaku sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, dan yang terakhir sebagai tempat di mana hukum dalam bentuknya yang nyata, formal, ditemukan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret tertentu. Kemudian adapun konvensi-konvensi di sini disebutkan, yang pertama ada konvensi relating to civil procedure. Konvensi ini antara lain mengatur masalah sistematik pembuktian di luar negeri, yaitu dengan cara commission rogatoire, juga mengenai syarat penyetoran uang jaminan, ongkos perkara terhadap orang asing, sautio judicatum sophie, bantuan hukum secara prodeo, paksaan badan terhadap orang asing dalam perkara-perkara perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses berperkara yang menempatkan orang asing sebagai pihak. Yang kedua ada Convention on Law Applicable to International Sales of Goods. Konvensi ini mengatur tentang antara lain hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli internasional. Prinsip yang dianut konvensi ini dengan tetap memperhatikan beberapa pengecualian adalah hukum dari pihak penjual. Yang ketiga, Convention concerning the recognition of legal personalities of foreign companies, association, and foundation. Konvensi ini mengatur tentang pengakuan terhadap badan hukum, badan usaha, perkumpulan, dan yayasan-yayasan asing yang beroperasi di wilayah suatu negara. Prinsip yang dianut adalah bahwa hukum yang berlaku yaitu hukum tempat di mana badan usaha itu didirikan, place incorporation, bukan hukum tempat di mana badan hukum itu berkedudukan. Di Indonesia, dalam kaitan dengan hal ini, khususnya dalam bidang penanaman modal asing, menganut sistem kombinasi yaitu place incorporation dan sistem kedudukan de facto. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006, perusahaan PMA harus didirikan menurut hukum Indonesia. Yang keempat, Convention of Jurisdiction of Selected Forum in the Cases of International Sales of Goods. Konvensi ini mengatur tentang forum dan pilihan hakim yang ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual beli internasional yang dilakukannya. Konvensi ini berkaitan erat dengan Convention of the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods, yang mengatur tentang penentuan hukum untuk menentukan peralihan hak milik atas barang yang dijual saat beralihnya hak itu dari penjual ke pembeli. Yang kelima, Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document. Konvensi ini mengatur tentang penghapusan syarat legalisasi dokumen-dokumen yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di hadapan pengadilan di negara lain. Menurut konvensi ini, model sertifikat saja sudah mencukupi untuk proses pengadilan. Yang keenam ada Convention of Testamentary Disposition. Konvensi ini mengatur tentang bentuk formal suatu testamen yang dibuat dari luar negeri. Konvensi ini mengutamakan prinsip favor testamentis, Convention of the Service Board of Judicial and Extrajudicial of the Choice of Court. Ini adalah konvensi yang ketujuh. Konvensi ini mempermudah cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan resmi dalam berperkara perdata yang diselesaikan di luar negeri. Kemudian yang kedelapan yaitu Convention of the Choice of Court. Konvensi ini menegaskan diakuinya prinsip kebebasan para pihak memilih forum pengadilan, hukum, dan hakim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuatnya. Kemudian yang sembilan adalah Convention of Recognition and Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters. Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan dalam berperkara perdata dagang yang diucapkan hakim luar negeri di forum luar negeri.
Dan yang 10 yaitu Convention on the Talking of Evidence Aboard in Civil and Commercial Matters. Konvensi ini dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan dan pendengaran saksi-saksi yang berada di luar negeri. Dan yang terakhir yakni ada Convention on Law Applicable to Traffic Accident. Konvensi ini mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap tanggung jawab sipil yang bersifat non-kontraktual yang muncul dari kecelakaan perjalanan, di mana kecelakaan itu diadili. Prinsip yang dianut adalah hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional, internal negara tempat kecelakaan terjadi. Konvensi-konvensi hukum perdata internasional yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama adalah inisiatif Android. Android adalah sebuah sebutan umum Institut Unifikasi Hukum Perdata. UNIDROIT merupakan badan internasional yang dibentuk atas sponsor Liga Bangsa-Bangsa berkedudukan di Roma, bertujuan menciptakan cara untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasi ketentuan-ketentuan hukum perdata dari negara-negara anggotanya dan mempromosikan penerimaan sistem hukum perdata yang uniform. Inisiatif Liga Bangsa-Bangsa, beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional yang telah dicapai oleh lembaga ini adalah Konvensi Jenewa tentang Wesel 1930, Cek 1931, Protokol-Protokol Jenewa 1932 tentang klausula arbitrase, dan Konvensi Jenewa 1927 tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Kemudian lanjut pembahasan tentang titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik-titik taut dalam HPI adalah Anknopingspunten, connecting factors atau point of contact. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Feiten omstandigheden die voortpassing in aanmerking dan komen heiten of ander stelsel. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Macam-macam titik pertalian di dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Selanjutnya di bawah akan diuraikan masing-masing dari titik pertalian ini. Yang pertama yaitu titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah A. Kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir pilihan hukum dalam hubungan intern. Berdasarkan pada faktor, keadaan, dan fakta ini, kita dapat menentukan bahwa dalam suatu hubungan hukum termasuk dalam persoalan HPI atau bukan. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing titik pertanyaan primer. Yang pertama ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang yang akan melakukan suatu hubungan hukum atau melahirkan persoalan HPI. Misalnya A. Seorang laki-laki WNI Indonesia akan menikahi B. wanita berkewarganegaraan Malaysia. Atau A. Seorang pengusaha Indonesia hendak melakukan jual beli dengan B. warga negara Singapura. Di sini A. Orang Indonesia hidup sehari-hari di bawah hukum perdata perkawinan Indonesia. Sebaliknya B. Orang Malaysia hidup sehari-hari di bawah hukum perkawinan Malaysia. Jika mereka hendak menikah akan menimbulkan persoalan mengenai hukum manakah yang harus dipakai, apakah hukum Indonesia atau hukum Malaysia. Keadaan inilah yang menjadikannya persoalan HPI. Kemudian bendera kapal atau pesawat udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan. Kebangsaan kapal atau pesawat udara secara kasat mata dapat dilihat dari bendera yang terpasang di kapal atau pesawat udara tersebut. Apabila kapal atau pesawat terbang komersial itu berbendera Singapura, hal ini menunjukkan kapal atau pesawat terbang tersebut berkebangsaan Singapura dan terdaftar di Singapura. Kebangsaan kapal atau pesawat terbang diperoleh melalui pendaftaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
Oleh karena kapal atau pesawat terbang milik kebangsaan akan menimbulkan persoalan FPI bagi penumpang-penumpangnya yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan bendera kapal atau pesawat terbang. Misalnya, seorang warga negara Indonesia hendak keluar negeri ke Jerman menggunakan pesawat komersial Inggris dari Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini menimbulkan persoalan HPI mengenai perjanjian pengangkutan udara karena bagi orang Indonesia yang berlaku adalah hukum pengangkutan udara Indonesia. Di pihak lain, pesawat yang akan ditumpanginya adalah berkebangsaan Inggris, maka yang berlaku adalah hukum pengangkutan udara Inggris. Agar orang Indonesia tersebut bisa ke Jerman menggunakan pesawat British Airways, maka harus menundukkan diri pada hukum pengangkutan udara Inggris. Contoh lainnya adalah apabila seorang WNI dalam pesawat British Airways membuat suatu perjanjian atau kontrak jual beli tentang produk sepatu bata dengan seorang warga negara Malaysia. Hal ini akan menimbulkan persoalan HPI, yakni hukum mana yang akan berlaku untuk kontrak tersebut. Kemudian energi ini domisili. Domisili seseorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah HPI. Contohnya, ada warga negara asal Inggris berdomisili di negara X hendak melangsungkan perkawinan dengan B, warga negara Inggris yang berdomisili di negara Y. Kedua orang ini sama-sama berkewarganegaraan Inggis jika tidak menimbulkan persoalan HPI. Akan tetapi karena domisilinya berlainan, maka hal ini menimbulkan persoalan HPI. Sebabnya ada ketentuan dalam HPI Inggris apabila seseorang sudah berdomisili di suatu negara, ia dianggap oleh HPI Inggris tunduk pada hukum perkawinan dari negara domisilinya yang baru, atau domisili ini merupakan domisilinya yang baru. Kemudian tempat kedudukan badan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum kedudukannya sama dengan manusia, yaitu sebagai subjek hukum yang memiliki tempat kedudukan legal seat. Persoalan mengenai tempat kedudukan badan hukum ini ditemukan berdasarkan pada tempat pendirian dan pendaftaran badan hukum yang bersangkutan, dan tentunya ditentukan oleh hukum positif dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bab keempat tentang bentuk badan usaha dan kedudukan. Lanjut ke dalam pembahasan bab 3, yakni status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Yang pertama, pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain: yang pertama, hak dan kewajiban; yang kedua, kemampuan dan ketidakkemampuan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya, ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Yang B, kemudian ada ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan dalam konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Konsepsi yang agak sempit, konsepsi ini dianut antara lain Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal status. Misalnya seorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Yang ketiga, konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Cara menentukan status personal yang pertama adalah asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Dalam HPI ada dua asas untuk menentukan status personal. Yang pertama itu asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan, lex patriae. Kemudian ada asas teritorialitas atau domisili, lex domisili. Lanjut, asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Di sini kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan, antara lain yang pertama, orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya.
Kemudian untuk asasnya sendiri dalam hukum internasional maupun hukum perdata internasional dikenal adanya dua asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu asas tempat ius soli dan asas keturunan ius sanguinis. Lanjut pembahasan bab keempat, yakni istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam HPI di Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing, antara lain yang pertama yakni qualification Prancis, yang kedua qualification, classification, dan characterization Inggris, yang ketiga qualification, Charakterisierung Latin T Gesetzeskonflikten dalam bahasa Jerman, dan yang terakhir qualificati Belanda. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Inilah yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta atau classification of facts. Contoh, seorang advokat menerima kliennya yang menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwa. Misalnya, A menceritakan bahwa ia telah memberikan tugas kepada seorang yang dipercayainya untuk melakukan perwakilan khusus baginya dalam menandatangani suatu kontrak. Jika fakta-fakta ini diklasifikasikan dalam istilah-istilah pengertian hukum perdata, maka tindakan A ini harus diklasifikasi sebagai pemberian kuasa, pasal 1792 Bukarliks Wetboek, dan bukan sebagai perjanjian untuk memberikan jasa-jasa tertentu, pasal 1601 BW. Adapun contoh-contoh berkualifikasi dalam HPI, yang pertama mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu, Ferriari. Menurut sistem negara-negara Eropa kontinental dikualifikasikan sebagai hukum material, substansial law. Akan tetapi menurut hukum negara-negara Anglo-Saxon common law dikualifikasi sebagai hukum prosedural law. Jika sebagai prosedural law, maka harus ditentukan oleh lex fori. Macam-macam kualifikasi secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut lex fori, menurut hukum hakim. Yang kedua, ada 4. Yang kedua yakni kualifikasi menurut lex causa. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Dan yang terakhir, kualifikasi bertahap, primer dan sekunder. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yakni bab 5, penunjukan kembali atau renvoi, pengantar dan istilah-istilah dari penunjukan kembali atau renvoi. Di sini dijelaskan dalam masalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi itu karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Misalnya, dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili? Berhubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. Istilah renvoi itu berasal dari bahasa Prancis, yang artinya bermacam-macam. Di Indonesia kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Di Jerman mereka menyebut sebagai Rückverweisung. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai remission, remitting, revenge, back, remedial dalam bahasa Inggris, dan istilah-istilah lainnya. Kemudian istilah penunjukan lebih jauh dikenal dengan istilah renvoi au second degree dalam bahasa Prancis. Dalam penganut paham Anglo-Saxon, mereka menyebutnya sebagai transmission. Kemudian B, hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dengan istilah hukum asing? Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan, atau lebih luas lagi, yaitu termasuk penunjukan pada kaidah-kaidah HPI-nya?
Contohnya, apabila menurut HPI Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, maka akan timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris ini? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama yaitu hukum intern Inggris, domestic municipal law, yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau bukan saja hukum intern tetapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris. Jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai choice of law HPI Inggris. Dalam hal ini, apabila penunjukan pada hukum asing tersebut hanya pada hukum internnya atau domestic municipal law, maka di Jerman dinamakannya sebagai Verweisung. Sedangkan apabila penunjukan pada hukum asing itu tidak hanya hukum intern saja tapi termasuk juga kaidah-kaidah HPI-nya, maka di Jerman dinamakannya sebagai Gesamtverweisung. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi tentang hukum perdata internasional dari bab 1 sampai bab 5. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat salah kata atau mungkin hal-hal yang kurang pantas, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dengan NPM 2121010143. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari bab 1 sampai bab 5 tentang hukum perdata internasional. Mungkin langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup dari hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama istilah dan pengertian. Istilah hukum perdata internasional HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemah dari istilah bahasa asing yaitu Private International Law, International Private Law, Internationalist Private Recht, Direct International Private, Diritto Internazionale Privato. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Menurut Sudargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrok, pertikaian atau pertentangan di antara berbagai sel-sel hukum perdata. Lanjut, yaitu perbedaan antara hukum internasional dengan HPI. HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah: yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Yang terakhir, putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. Akan tetapi, perbedaan antara HI dan HPI berdasarkan pada sumbernya dirasakan kurang tepat karena pada era sekarang ini HPI juga sumbernya ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya, Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak-kontrak jual beli barang internasional dan lain-lain. Pada dasarnya, hukum perdata internasional adalah hukum nasional, akan tetapi dapat dikemukakan di sini bahwa penggunaan kata internasional dalam hukum perdata internasional tidaklah merujuk kepada sumbernya, tetapi menunjuk kepada fakta-fakta atau materinya, subjek dan hubungan-hubungan atau peristiwa yang melintasi batas-batas wilayah negara atau bersifat internasional. Sedangkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum tersebut adalah hukum perdata internasional. Dengan demikian, masing-masing negara di dunia memiliki HPI sendiri, sehingga dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Itali, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Kemudian, subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama, subjek hukum perdata internasional. Guna menjawab pertanyaan subjek hukum, menurut hukum perdata memiliki pengertian setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban
dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Oleh karena hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, maka hukum perdata internasional subjeknya adalah manusia dan badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Kedua, sumber hukum perdata internasional. Secara umum, menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Dan terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan menurut Mukhtar Kusumaja, kata sumber hukum dapat digunakan dalam beberapa pengertian, yaitu dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam pengertian ini yang dipersoalkan adalah mengapa hukum itu mengikat. Sumber hukum demikian, ini dinamakan sebagai sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki persoalan apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, yang dalam hal ini hukum internasional. Yang kedua, dalam arti formal, yaitu sumber hukum dalam bentuknya yang nyata sebagai kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu persoalan yang konkret. Dalam arti kausa, yaitu faktor atau keadaan dalam masyarakat, sosial, politik, ekonomi, teknik, psikologis yang mendorong pembentukan hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan perkembangan sosial dan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pendapat ini, dari beberapa sarjana disimpulkan bahwa sumber hukum formal meliputi berbagai bentuk aturan hukum yang ada dan berlaku sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Dan yang terakhir, sebagai tempat di mana hukum dalam bentuknya yang nyata, formal, ditemukan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret tertentu. Kemudian konvensi, adapun konvensi-konvensi di sini disebutkan yang pertama ada konvensi relating to civil procedure. Konvensi ini antara lain mengatur masalah sistematik pembuktian di luar negeri, yaitu dengan cara commission rogatoire, juga mengenai syarat penyetoran uang jaminan, ongkos perkara terhadap orang asing, sautio judicatum sofi, bantuan hukum secara prodeo, paksaan badan terhadap orang asing dalam perkara-perkara perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses berperkara yang menempatkan orang asing sebagai pihak. Yang kedua ada Convention on Law Applicable to International Sales of Goods. Konvensi ini mengatur tentang antara lain hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli internasional. Prinsip yang dianut konvensi ini dengan tetap memperhatikan beberapa pengecualian adalah hukum dari pihak penjual. Yang ketiga, Convention concerning the recognition of legal personalities of foreign companies, association, and foundation. Konvensi ini mengatur tentang pengakuan terhadap badan hukum, badan usaha, perkumpulan, dan yayasan-yayasan asing yang beroperasi di wilayah suatu negara. Prinsip yang dianut adalah bahwa hukum yang berlaku yaitu hukum tempat di mana badan usaha itu didirikan, place in corporation, bukan hukum tempat di mana badan hukum itu berkedudukan. Di Indonesia, dalam kaitan dengan hal ini, khususnya dalam bidang penanaman modal asing, menganut sistem kombinasi yaitu place in corporation dan sistem kedudukan de facto. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006, perusahaan PMA harus didirikan menurut hukum Indonesia. Yang keempat, Convention of Jurisdiction of Selected Forum in the Cases of International Sales of Goods. Konvensi ini mengatur tentang forum dan pilihan hakim yang ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual beli internasional yang dilakukannya. Konvensi ini berkaitan erat dengan Convention of the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods, yang mengatur tentang penentuan hukum untuk menentukan peralihan hak milik atas barang yang dijual saat beralihnya hak itu dari penjual ke pembeli. Yang kelima, Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document.
Konvensi ini mengatur tentang penghapusan syarat legalisasi dokumen-dokumen yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di hadapan pengadilan di negara lain. Menurut konvensi ini, model sertifikat saja sudah mencukupi untuk proses pengadilan. Yang keenam ada Convention of Testamentary Disposition. Konvensi ini mengatur tentang bentuk formal suatu testamen yang dibuat dari luar negeri. Konvensi ini mengutamakan prinsip favor testamentis, Convention of the Service Aboard of Judicial and Extrajudicial of the Choice of Court. Ini adalah konvensi yang ketujuh. Konvensi ini mempermudah cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan resmi dalam berperkara perdata yang diselesaikan di luar negeri. Kemudian yang kedelapan yaitu Convention of the Choice of Court. Konvensi ini menegaskan diakuinya prinsip kebebasan para pihak memilih forum pengadilan, hukum, dan hakim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuatnya. Kemudian yang sembilan adalah Convention of Recognition and Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters. Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan dalam berperkara perdata dagang yang diucapkan hakim luar negeri di forum luar negeri. Dan yang 10 yaitu Convention on the Talking of Evidence Aboard in Civil and Commercial Matters. Konvensi ini dimaksudkan untuk memudah pemanggilan dan pendengaran saksi-saksi yang berada di luar negeri. Dan yang terakhir yakni ada Convention on Law Applicable to Traffic Accident. Konvensi ini mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap tanggung jawab sipil yang bersifat non-kontraktual yang muncul dari kecelakaan perjalanan, di mana kecelakaan itu diadili. Prinsip yang dianut adalah hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional, internal negara tempat kecelakaan terjadi. Konvensi-konvensi hukum perdata internasional yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama adalah inisiatif Android. Android adalah sebuah sebutan umum Institut Unifikasi Hukum Perdata. UNIDROIT merupakan badan internasional yang dibentuk atas sponsor Liga Bangsa-Bangsa berkedudukan di Roma, bertujuan menciptakan cara untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasi ketentuan-ketentuan hukum perdata dari negara-negara anggotanya dan mempromosikan penerimaan sistem hukum perdata yang uniform. Inisiatif Liga Bangsa-Bangsa, beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional yang telah dicapai oleh lembaga ini adalah Konvensi Jenewa tentang Wesel 1930, CEC 1931, Protokol-Protokol Jenewa 1932 tentang klausula arbitrase, dan Konvensi Jenewa 1927 tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Kemudian lanjut pembahasan tentang titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik-titik taut dalam HPI adalah Anknopingspunten, Connecting Factors, atau Point of Contact. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Feiten omstandigheden die voor toepassing in aanmerking dan komen heiten of ander rechtsstelsel. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Macam-macam titik pertalian di dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Selanjutnya di bawah akan diuraikan masing-masing dari titik pertalian ini. Yang pertama yaitu titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah A. Kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir pilihan hukum dalam hubungan intern.
Berdasarkan pada faktor, keadaan, dan fakta ini, kita dapat menentukan bahwa dalam suatu hubungan hukum termasuk dalam persoalan HPI atau bukan. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing titik pertanyaan primer. Yang pertama, ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang yang akan melakukan suatu hubungan hukum atau melahirkan persoalan HPI. Misalnya A, seorang laki-laki WNI Indonesia akan menikahi B, wanita berkewarganegaraan Malaysia. Atau A, seorang pengusaha Indonesia hendak melakukan jual beli dengan B, warga negara Singapura. Di sini A, orang Indonesia hidup sehari-hari di bawah hukum perdata perkawinan Indonesia. Sebaliknya B, orang Malaysia hidup sehari-hari di bawah hukum perkawinan Malaysia. Jika mereka hendak menikah akan menimbulkan persoalan mengenai hukum manakah yang harus dipakai, apakah hukum Indonesia atau hukum Malaysia. Keadaan inilah yang menjadikannya persoalan HPI. Kemudian bendera kapal atau pesawat udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan. Kebangsaan kapal atau pesawat udara secara kasat mata dapat dilihat dari bendera yang terpasang di kapal atau pesawat udara tersebut. Apabila kapal atau pesawat terbang komersial itu berbendera Singapura, hal ini menunjukkan kapal atau pesawat terbang tersebut berkebangsaan Singapura dan terdaftar di Singapura. Kebangsaan kapal atau pesawat terbang diperoleh melalui pendaftaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Oleh karena kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan, akan menimbulkan persoalan HPI bagi penumpang-penumpangnya yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan bendera kapal atau pesawat terbang. Misalnya, seorang warga negara Indonesia hendak keluar negeri ke Jerman menggunakan pesawat komersial Inggris dari Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini menimbulkan persoalan HPI mengenai perjanjian pengangkutan udara, karena bagi orang Indonesia yang berlaku adalah hukum pengangkutan udara Indonesia. Di pihak lain, pesawat yang akan ditumpanginya adalah berkebangsaan Inggris, maka yang berlaku adalah hukum pengangkutan udara Inggris. Agar orang Indonesia tersebut bisa ke Jerman menggunakan pesawat British Airways, maka harus menundukkan diri pada hukum pengangkutan udara Inggris. Contoh lainnya adalah apabila seorang WNI dalam pesawat British Airways membuat suatu perjanjian atau kontrak jual beli tentang produk sepatu bata dengan seorang warga negara Malaysia. Hal ini akan menimbulkan persoalan HPI, yakni hukum mana yang akan berlaku untuk kontrak tersebut. Kemudian anarki ini domisili. Domisili seseorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah HPI. Contohnya, ada warga negara asal Inggris berdomisili di negara X hendak melangsungkan perkawinan dengan B, warga negara Inggris yang berdomisili di negara Y. Kedua orang ini sama-sama berkewarganegaraan Inggris jika tidak menimbulkan persoalan HPI. Akan tetapi karena domisilinya berlainan, maka hal ini menimbulkan persoalan HPI. Sebabnya ada ketentuan dalam HPI Inggris apabila seseorang sudah berdomisili di suatu negara, ia dianggap oleh HPI Inggris tunduk pada hukum perkawinan dari negara domisilinya yang baru, atau domisili ini merupakan domisilinya yang baru. Kemudian tempat kedudukan badan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum kedudukannya sama dengan manusia, yaitu sebagai subjek hukum yang memiliki tempat kedudukan legal seat. Persoalan mengenai tempat kedudukan badan hukum ini ditemukan berdasarkan pada tempat pendirian dan pendaftaran badan hukum yang bersangkutan, dan tentunya ditentukan oleh hukum positif dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bab keempat tentang bentuk badan usaha dan kedudukan.